Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami, yang memampukan kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Genderang, Tari-tarian, dan Kegaduhan. Ayat intinya diambil dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Keterangannya, hal-hal yang engkau telah tuliskan telah ditunjukkan Tuhan kepadaku yang akan terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Setiap hal yang tidak sopan akan dipertunjukkan. Akan terjadi teriakan-teriakan liar disertai genderang, musik, dan tari-tarian. Panca indera orang-orang yang selalu menggunakan akal akan menjadi sangat kacau sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan. Dan ini dinamakan gerakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah akan menyatakan dirinya dengan cara yang demikian dalam kegaduhan yang hingar-bingar sedemikian rupa. Ini adalah penemuan setan untuk menjalankan metode-metodenya yang sangat cerdas untuk menjadikan kebenaran yang murni, sungguh-sungguh mengangkat derajat, memuliakan dan menyucikan itu tidak berhasil pada masa kini. Suatu kegaduhan mengejutkan semua indera manusia dan menyelewengkan perbuatan baik yang seharusnya menjadi berkat. Kuasa-kuasa agen-agen setan berpadu dengan hiruk-pikuk dan kegaduhan dalam bentuk pesta-pesta hiburan, dan ini diberi istilah pekerjaan Roh Kudus. Mereka yang ikut serta dalam acara yang disangka kebangunan rohani itu menerima kesan-kesan yang menghanyutkan mereka. Mereka tidak dapat mengatakan apa yang tadinya mereka ketahui tentang azas-azas Alkitab. Tidak ada anjuran yang harus diberikan untuk kebaktian sejenis ini. Jenis pengaruh yang sama masuk setelah tahun 1844 berlalu. Jenis perwakilan-perwakilan yang sama diadakan. Manusia menjadi asik dan digerakkan oleh suatu kuasa yang disangka kuasa Allah. Para pria dan wanita yang mengira dipimpin oleh Roh Kudus mengadakan kumpulan kebaktian dalam keadaan telanjang bulat. Mereka membicarakan tentang tubuh yang kudus. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempan dengan pencobaan, lalu mereka menyanyi dan memekik dan melakukan segala macam kegaduhan yang menggemparkan. Setanlah yang membentuk pekerjaan itu, dan akibatnya ialah hawa nafsu. Rencana Allah tidak dihormati. Kebenaran kudus diinjak-injak dalam debu oleh agen-agen manusia. Saya berikan kesaksian saya, menyatakan bahwa pergerakan-pergerakan fanatik ini, kegaduhan dan hiruk-pikuk ini diilhami oleh roh setan yang bekerja dengan mujizat-mujizat untuk menipu, kalau boleh, sampai kepada umat pilihan. Kita harus berjaga-jaga, mengusahakan hubungan erat dengan Kristus sehingga kita tidak akan tertipu oleh alat-alat setan. Tuhan merindukan adanya ketertiban dan disiplin dalam pekerjaannya, bukan kegaduhan atau kekacauan. Genderang, tari-tarian, dan kegaduhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menegur, menemplak kita. Bukan menurut apa yang saya anggap benar, bukan menurut apa yang saya pandang baiklah standar kebenaran itu. Tetapi standar kebenaran itu haruslah berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan salah satunya yang dianggap
adalah kebenaran, ketika perasaan seseorang diangkat lebih tinggi, serasa lebih dekat dengan Tuhan karena mendengar musik-musik, tari-tarian, sorak-sorak kemenangan yang katanya merupakan gerakan dari Roh Kudus. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menegur, menemplak kita bahwa kebenaran firman Tuhan, gerakan Roh Kudus itu hanyalah dalam keteraturan dan ketenangan. Tuhan tidak pernah bekerja dalam kegaduhan dan hiruk pikuk. Untuk itu, ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita memutuskan untuk mencintai Yesus lebih dalam, ketika kita memutuskan untuk mengasihi Yesus selamanya, mari dengan pertolongan Tuhan, ketika kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan untuk memahami lebih dalam akan firman Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan yang sama, kita akan bisa menghidupkan kebenaran firman Tuhan dan terus siap untuk dipimpin oleh Tuhan hingga Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah menegur, menemplak kami, bahwa bukan apa yang kami pandang benar itulah kebenaran, tetapi harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab dan Alkitab saja. Dan salah satunya bukan perasaan, bukan emosi kami ketika kami mendengar musik, tari-tarian yang bisa mengangkat perasaan kami terasa lebih dekat kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami datang memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengilhami kami, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu memohon tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan agar kami semuanya bisa siap menerima roh hujan akhir. Kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia rohani yang akan menuntun kami dengan kuat kuasa surga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sepanjang kami berada di dunia ini Tuhan, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus berharap, bergantung sepenuhnya kepadamu, sehingga dalam kondisi apapun yang kami alami, kami akan bisa menang bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang terus menyanggupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.